How did you know that? I work for KGB, baby. What's your name? Anna. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Keluar dari kandang macan, masuk ke kandang harimau. Peribahasa inilah yang menggambarkan sosok Anna dalam film Anna tahun 2019 yang disutradarai oleh Luc Besson. Anna merupakan seorang wanita yang hancur masa depannya. Diajak bergabung menjadi seorang agen rahasia. Alih-alih diberi kebebasan setelah 5 tahun menjadi seorang agen, ternyata satu-satunya cara untuk bisa bebas adalah kematian. Kini Anna harus berjuang mati-matian untuk dirinya. Here. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Ini adalah Anna, seorang gadis cantik Rusia. Anna adalah korban kekerasan dari pasangannya. Anna berencana untuk mendaftar di Angkatan Laut, tetapi pasangan Anna mengatakan tidak akan lulus nanti kalau dites narkoba. У меня намечается кое-что очень крутое, скоро мы с тобой заживем по полной. Забыла? Так я тебе напомню. Ты готова была торговать с собой, чтобы не... Setiap harinya, Anna merasakan kekerasan yang dilakukan dengan pasangannya. Malam itu, Anna diajak untuk membobol ATM orang lain. Америка. Ternyata saldo ATM orang lain itu tidak sebanyak yang diperkirakan. Saat akan memasukkan kartu ATM yang lain, tiba-tiba polisi datang. Anna berhasil lolos dari polisi. Saat Anna sampai di rumah, Anna sudah ditunggu dengan seseorang. Dan ini adalah Alec, seorang agen KGB. Beberapa hari yang lalu, Anna mendaftar di Angkatan Laut. Alec bertanya, alasannya kenapa? Anna menjawab, apapun akan Anna lakukan untuk bisa lepas dari kehidupan yang sekarang. Ayah Anna sendiri seorang letnan, tetapi sudah lama meninggal. Alec memberikan tawaran ke Anna untuk bergabung ke KGB. Dan setelah 5 tahun bekerja, Anna akan dibebaskan tanpa terikat dengan KGB. Bebas menentukan jalan hidup Anna sendiri. That was just pretty words. If it means... Anna berpikir sejenak dengan tawaran Alec. Anna takut pilihannya ini hanya akan mengantarkan ke neraka yang lain. Anna memutuskan untuk bunuh diri. I don't like any of your proposals. Seiring darah yang keluar dari tangan Anna, Alec memberi nasihat yang sepertinya kita semua setuju dengan nasihat Alec, yaitu harus yakin kepada diri kita sendiri. Mendengar itu, Anna berubah pikiran. Good. Dan ini adalah Olga. Anna akan berada di bawah pengawasan Olga nantinya. Pertama, Olga enggan menerima Anna sebagai agen KGB. Selain untuk perangkap seks, tidak ada yang menarik dari Anna. Olga butuh seorang agen yang cantik dan juga cerdas. Give a shit if she plays chess. Tell me she can fix my fucking heaters and I'll care. Olga kemudian mengetes Anna dengan kutipan dari Dostoyevsky. yaitu seorang filsafat dari Rusia, dan Anna menjawabnya dengan benar. Like a captive cast to the bottom of a deep. How did you know that? I work for KGB, baby. Shall begin. Olga kemudian membawa Anna untuk tes uji coba lapangan. Anna diberi pistol untuk membunuh target dan mengambil handphone dari target itu. Anna hanya diberi waktu 5 menit untuk melaksanakan tesnya. Ternyata pistol yang diberi Olga tidak ada pelurunya. Lima menit baru saja berlalu, tetapi Anna belum muncul. Olga kemudian menyuruh Alec untuk jalan, tetapi Alec meminta tambahan waktu untuk Anna. Tetapi Olga tidak peduli. Di saat yang bersamaan, Anna mengarah ke Olga, tetapi Olga keburu sudah jalan.
If she can't complete the mission, I don't care about her. Anna kemudian kembali ke KGB, menemui Olga, meminta penjelasan kenapa pistol yang dikasih tidak ada pelurunya. You set me up. Olga menjawab, seharusnya Anna mengecek peralatan sebelum beraksi. Anna mengatakan, lain kali hal ini tidak akan terjadi lagi. Anna kemudian diberi waktu 2 minggu untuk persiapan sebelum misi selanjutnya. 6 bulan kemudian, Anna menyamar sebagai model fashion. Seorang agensi model sedang mencari model cantik di Rusia. Dan orang itu diarahkan Olga untuk bertemu dengan Anna. He's entering the market. Melihat kecantikan yang dimiliki Anna, agensi model itu terpesona dan merekrut Anna untuk menjadi seorang model di Paris. So would you be interested in becoming a model? Visa, documentation. What's your name? Anna. Anna kemudian dibawa ke Paris untuk menjadi seorang model. Selama menjadi model, Anna menjalin sebuah hubungan sesama jenis, yaitu dengan Maud. Hi. Anna. Setelah sesi pemotretan, Anna menelpon Olga. Olga menyuruh Anna untuk fokus. Sementara target Anna selanjutnya akan datang bulan depan. So, how's your roommates? Nothing I can handle. On your arm can keep the predators away. Just don't let it get in the way of your job. Sebulan kemudian, ini adalah Oleg Vilenkov, target Anna selanjutnya. Oleg sendiri seorang mafia senjata. Introduce Oleg Vilenkov, a competitor of yours and one of our partners in the firm. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Anna kemudian membunuh Oleg Vilenkov. Sebagai pembunuh profesional, Anna menukar pakaiannya dan menghapus rekaman CCTV hotel tempat Anna membunuh Oleg Vilenkov. Beberapa hari kemudian, Anna dimintai keterangan oleh CIA atas kematian Oleg Vilenkov. Dan ini adalah Leni, agen CIA itu. Rupanya ada kamera CCTV di seberang jalan hotel tempat Anna membunuh Oleg Vilenkov. Di rekaman itu tampak Anna keluar masuk hotel. He's a partner in the agency, and I bump into him from time to time. Leni curiga dengan Anna karena sebelum Oleg terbunuh, Oleg Vilenkov dekat dengan Anna. Dengan keahlian Anna memanipulasi keadaan. Tetapi agensi CIA Leni tidak akan melepaskan Anna begitu saja. I'll see you around. Anna kemudian kembali ke Moskow. Ternyata Anna menjalin hubungan dengan Oleg. Dan ini adalah Vasiliv, pimpinan KGB. Saat bertemu Vasiliv, Anna menanyakan kebebasannya setelah 5 tahun bekerja untuk KGB. In training, one in mission. When my 5 years up, do I have to stay in Moscow, or I can go? Tetapi Vasiliv menentang itu. Vasiliv mengatakan satu-satunya cara untuk bisa lepas dari KGB adalah kematian. Olga sendiri menyetujui kebebasan Anna setelah Anna bekerja 5 tahun. Sesuai yang sudah dijanjikan Oleg, tetapi Vasiliv yang memegang kendali penuh atas KGB. Good. Anna kemudian kembali lagi ke Paris, masih menyamar sebagai seorang model. Anna masih sedih akan nasibnya. Kebebasan yang dijanjikan sudah hilang. We'll stop. Intense. Anna kemudian menelpon Oleg. Oleg memberikan semangatnya, pasti ada cara lain untuk kebebasan Anna. And promise me my fucking freedom in 5 years. Malam harinya, Anna sedang ada pemotretan, tetapi di satu sisi, Anna sedang ditunggu Olga untuk menjalankan misi. Karena pikiran sedang kacau dan Olga sedang menunggu Anna melampiaskan amarahnya. Now be a dog. Yeah, be a dog. Target Anna selanjutnya adalah seorang diplomat Jerman, dan target itu mempunyai kelemahan seorang wanita. Anna dikirim menyamar sebagai wanita penggoda. Documents and the fingerprint. Any questions? Which room? Sesampainya di kamar target, Anna permisi ke kamar mandi untuk mengambil senjata. Fashion week.
Saat Anna akan menembak target, Anna ditangkap dengan CIA, membuat jam tangan Anna terjatuh. How long I've been watching you, all that good stuff, and you deserve to know. You do. Maybe we'll grab dinner. Lenny terus mengawasi Anna setelah pembunuhan Oleg Vilenkov, dan kecurigaan Lenny benar, Anna adalah agen KGB. Lenny memberikan dua pilihan ke Anna. Pertama, Lenny akan menyerahkan Anna ke Amerika dan dimasukkan ke penjara. Kedua, Lenny akan merekrut Anna untuk menjadi agen ganda. Agen ganda maksudnya Anna masih bekerja di KGB. Apapun gerak KGB, Anna harus melapor ke Lenny. Sementara Anna tidak memilih dua pilihan yang diberi Lenny. Anna memilih untuk dibunuh daripada menjadi budak selamanya. Fine then. Kill me. Anna meminta tawarannya sendiri, yaitu kebebasan. Lenny menyanggupi permintaan Anna selama Anna menjadi agen ganda selama 3 tahun. Maka Anna akan mendapatkan kebebasannya. Anna kemudian meminta waktu 1 tahun menjadi agen ganda. Karena Anna takut waktu 3 tahun terlalu lama. Semakin lama Anna takut penyamarannya menjadi agen ganda akan terbongkar. Lenny menyanggupi permintaan Anna itu. At the protection of the United States of America. Anna kemudian kembali ke Olga. Rupanya Olga meminta jari tangan dari target, bukan hanya sidik jarinya. Anna pun harus kembali untuk memotong jari tangan dari target itu. Sir, she's coming back. I can help you, that's okay for me, but no more. All right, I mean, put them on the table. Don't! How do I know you're not cutting it in a way that betrays us? Oh, you want me to trust you about Hawaii? You better trust me about this. Setelah jari tangan didapatkan, Anna merasa campur aduk perasaannya. Olga kemudian menyuruh Anna untuk liburan menenangkan pikiran selama 1 minggu. 1 week, no more. Anna memutuskan liburan bersama dengan Maud, pasangan lesbinya. Selama liburan, agen CIA Lenny datang menemui Anna. Lenny mempunyai misi untuk Anna, dan misi itu adalah membunuh Vasiliev, pimpinan KGB. Dinner I owe you. I thought that was optional. Yeah, it is. Dengan terbunuhnya Vasiliev, nantinya hubungan KGB dan CIA diharapkan menjadi lebih baik. Malam harinya, Anna pergi ke kamar Lenny. Liburan Anna sudah selesai. Anna kembali ke Paris, menjadi model sekaligus menjadi mesin pembunuh untuk KGB. Anna menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seiring berjalannya waktu, ternyata Olga mengetahui kalau CIA menjadikan Anna agen ganda. Olga mengetahui karena ada bekas borgol di pergelangan tangan Anna yang membuat jam tangan Anna terjatuh. Olga menanyakan apa yang CIA itu mau dari Anna. Anna menceritakan kalau CIA ingin Anna membunuh Vasiliev. I want to kill Vasiliev. They want me to do the job. Lenny diberi misi untuk membunuh Vasiliev. Karena Vasiliev selalu dijaga dengan ketat, kesempatan untuk membunuh Vasiliev kecil. Lenny menyuruh Anna melakukan tugas itu dengan imbalan kebebasan Anna. Mendengar Vasiliev akan dibunuh, Olga mendapat kesempatan untuk memimpin KGB. Anna harus melakukan apa yang Olga perintahkan, dan Olga berjanji akan memberikan kebebasan yang selama ini Anna inginkan. Do exactly as I say and I give you my word. You will be free. Hari berganti, Anna menuruti apa yang diminta dengan Olga. Anna menyalin data CIA dari Lenny. Beberapa hari kemudian, Anna kembali ke Moskow untuk membunuh Vasiliev. Olga juga menginginkan apa yang CIA itu mau, yaitu kematian Vasiliev. Karena Olga nantinya akan menggantikan posisi Vasiliev sebagai pemimpin KGB. Anna kemudian bertemu dengan Vasiliev dan membunuhnya. Wait. Sementara di luar gedung KGB, Lenny menunggu Anna di luar untuk penjemputan. Здесь нельзя останавливаться. Дипломатическая машина. Setelah Vasiliev mati, Anna membius Alek dan mengopi data KGB. Anna kemudian melarikan diri diam-diam, tetapi Anna ketahuan dan alarm berbunyi. Seketika Lenny juga pergi dari depan gedung KGB.
Anna berhasil melarikan diri dan dijemput dengan Olga. Setelah tewasnya Vasiliev, Lenny telah berhasil menjalankan misinya, tetapi Lenny masih kepikiran tentang Anna. Apakah Anna selamat atau tidak? Tiba-tiba Lenny mendapat pesan dari Anna. Anna meminta ketemuan besok. Keesokan harinya, Lenny menemui Anna. Tentunya melalui pengawalan dari CIA yang ketat. Rupanya, Anna juga meminta Alec ketemuan. Pengawalan Alec dari KGB juga ketat. Sementara Olga memantau mereka dari dalam mobil van. Lenny menyadari kalau Alec adalah agen KGB. Begitupun sebaliknya. Yeah, get me the fuck out of here. Don't worry, we're coming in. Lenny meminta pasukan untuk menjemputnya, tetapi tiba-tiba yang ditunggu datang, yaitu Anna. Anna berjalan ke arah mereka. Why, what's going on? She's here. Anna mengumpulkan dua agen itu untuk berpamitan, mengucapkan say goodbye. Anna kemudian menyerahkan salinan data KGB ke Alec dan salinan data CIA ke Lenny. Anna mau semuanya kembali normal setelah Anna pergi. Dari dalam mobil van, Olga mendengarkan percakapan mereka. We'll make sure this will never happen. Alec mengatakan Anna tidak akan aman kemanapun Anna pergi. KGB akan mengejar Anna. Sementara Lenny mengkhawatirkan data CIA bocor ke media. Yang Anna mau hanya kebebasan dirinya, tidak lebih. Alec mengatakan kalau Anna nanti berubah pikiran, Anna disuruh kembali ke keluarganya, yaitu KGB. Tetapi Anna mengatakan keluarga yang dia punya adalah mereka berdua, dengan mata yang berkaca-kaca. The only family I have is at this table. Anna kemudian pergi, sementara Olga merasa kesal dengan Anna. Olga kemudian menembak Anna dan memalsukan kematian Anna. Olga? No one fucks with KGB. Mayat Anna diganti dengan orang lain. Sementara CIA dan KGB saling bersih tegang setelah mendengar suara tembakan. Dua agen itu kemudian memantau Anna dari kejauhan, tetapi sayang, mayat palsu Anna sudah dikerumuni dengan banyak orang. Anna kemudian pergi dari taman melalui terowongan. Ternyata rambut Anna selama ini rambut palsu. Kebebasan yang selama ini Anna inginkan ditepati dengan Olga. Olga membuat Anna menghilang dari dunia sehingga tidak akan ada yang mencari Anna. Olga kemudian pindah ke ruangan Vasiliev menjadi pemimpin KGB. Olga kemudian membuka data Anna dan ada pesan masuk untuk Olga. Pesan itu dari Anna. Pertama, Anna mengatakan terima kasih ke Olga. Kedua, Anna menyuruh Olga untuk menghapus data Anna di KGB, karena hanya pemimpin KGB yang bisa menghapus data agennya. Ketiga, Anna menyampaikan jikalau Olga melanggar, tidak menepati janjinya tentang kebebasan Anna. Anna sudah merekam percakapan Olga saat Olga setuju dengan CIA untuk membunuh Vasiliev. Anna berharap untuk saling memahami. Olga kemudian menghapus data Anna di KGB, menepati janjinya. Bitch. Sebagai karakter yang menjadi judul film, kehidupan Anna benar-benar dikupas habis di film ini. Bagaimana masa lalu yang membentuk dirinya demi memperoleh kebebasan yang mahal harganya. Film ini memiliki plot yang cukup ruwet lewat perpindahan waktu demi menjelaskan plot twist yang ada di film ini. Walaupun dengan cerita yang maju mundur itu, film Anna menyajikan adegan aksi yang cukup memuaskan. Itulah tadi cerita dari film Anna tahun 2019. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silakan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.